Oke, teman-teman, selamat datang di acara kolaborasi antara BRI Walk dengan UPI UGM. Oke, singkat dari BRI Walk. BRI Walk itu adalah sebuah coworking space bertempatan di Visipol UGM yang dibangun atas kolaborasi antara BRI dan Conclave dengan support dari Proud Media Group untuk otak-otak kreatif UGM sebagai ruang belajar, istirahat, dan berkarya. BRI Walk percaya akan pentingnya work-life balance untuk tidak hanya fokus pada kehidupan akademik, namun juga agar terus terinspirasi untuk berkarya dan memiliki kehidupan yang aktif. Untuk memaksimalkan potensi mahasiswa, BRI Walk juga hadir dalam membantu dan menghubungkan para otak-otak kreatif, startup, organisasi, serta komunitas untuk saling mendukung, membantu, dan berkolaborasi bersama. Dan ini adalah salah satu kolaborasi dari BRI Walk dengan kita, Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner. Nah, jadi konsep acara ini adalah diskusi sehingga nanti nggak ada kayak pemaparan yang mendominasi kayak seminar seperti itu dan kayak seminar pemaparan PPT dan lain-lain seperti itu. Jadi kita di sini pure ngobrol-ngobrol seputar tema pada hari ini. Oke, lanjut. Ini profil UPI yang tadi sudah di-setel mungkin udah lah ya, kayaknya nggak usah di-setel lagi lah ya. Oke, kita masuk. Sorry, malah kesetel. Oke, kita masuk ke dalam acara kali ini. Itu diskusi publik mengenai apa sih prestasi menurutmu. Dengan gua di sini sebagai moderatornya dan juga teman-teman kita dari UPI juga, ada Alvin, terus ada Vina dan juga ada Jogi. Oke, perkenalan dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tajrian. Saya di sini sebagai Ketua Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner tahun 2020 dan di sini saya menjadi moderator daripada diskusi kali ini. Ya, semoga nanti berjalannya diskusi itu lancar ya. Oke, lanjut ke pembicara pertama. Pembicara pertama itu adalah Alvin Febrian. Dia adalah Wakadep Departemen Penalaran UPI UGM 2020. Dia juga adalah mahasiswa HI UGM tahun 2018. Dia juga pernah mendapatkan penghargaan Second Best Paper and Presentation in Chamber of Environment, Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia, Universitas Islam Indonesia. Terus dia juga adalah penulis jurnal Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi Iran sebagai bentuk turbulensi Timur Tengah, sebuah analisis geopolitik. Jurnal Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Nah, dia juga adalah penulis jurnal meninjau pengembangan food estate sebagai strategi ketahanan nasional pada era pandemi COVID-19, jurnal kajian Lemhanas, ya bisa kalian baca. Terus juga dia adalah editor dari Ringkas ID. Halo Alvin, gimana Vin? Kabarmu Vin? Oh, alhamdulillah sehat. Aman Alhamdulillah, semuanya. alhamdulillah sehat. Oke, sinyal aman ya Vin? Aman dong. Lancar Aman. semua. Oke, Oke. mantap. Oke, pembicara pertama Alvin Febrian, dia adalah Wakadep Departemen Penalaran Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner UGM tahun 2020. Kita lanjut ke pembicara kedua. Ini pembicara ini menurut gua keren banget sih. Dia adalah Najogi Sitinjak. Dia juga adalah alumni UPI tahun 2018. Dia juga adalah mahasiswa farmasi UGM tahun 2016. Sekarang dia udah lulus. Terus juga dia adalah Mapres 2 Farmasi UGM tahun 2019. Kemudian juga dia adalah CEO Viridi. Ya mungkin nanti dijelasin ya Viridi itu apa sih, terus ngapain aja sih Viridi gitu. Terus juga dia eh, menangkan beberapa penghargaan adalah Chief Liaison Officer at the Third ASEAN PAMNet. Kayak gitu. Halo Jogi, gimana kabarnya? Halo, Tajrian, kabar baik. Halo, cek. Hai, halo. Halo. Ya, gimana kabarnya? Kabar baik, kabar baik. Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, Najogi Sitinjak, alumni UPI tahun 2018, dia adalah pembicara kedua kali ini. Kita lanjut ke pembicara terakhir, yaitu Silvina Rosita, dia juga adalah alumni UPI tahun 2019, dia juga teman gue waktu di UPI, dia mahasiswa matematika UGM tahun 2018, dia juga pemenang pertama
Putri Duta Bahasa DIY tahun 2020, dia juga adalah Duta 2 Anti Napsa UGM tahun 2019, kemudian juga dia adalah fasilitator workshop Anti Napsa dan Rokok tahun 2019, kemudian juga dia adalah penulis buku antologi puisi Dialektika Cinta dan Rindu. Halo Silvina. Halo, kedengeran nggak? Gimana kabarnya? Kedengeran kok, kedengeran. Oke, sinyalnya baik. Aman ya di sana ya? Aman, kenceng. Kenceng ya? Kenceng banget. Oke, ayo kita masuk ke dalam diskusi kali ini. Kita ngomongin tentang prestasi. Oke, prestasi. Prestasi menurut KBBI itu adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Itu menurut KBBI. Kalau mungkin menurut teman-teman kita, menurut pembicara-pembicara kita, mungkin ada perbedaan-perbedaan karena memang pembicara-pembicara kita ini memiliki latar belakang yang berbeda gitu kan. Vina itu adalah duta anti napsa, kemudian juga Jogi adalah CEO dari Viridi, kemudian juga dia suka memenangkan beberapa lomba baik itu tingkat nasional, internasional, kemudian juga ada Alvin itu latar belakangnya adalah penulis. Maka kita tanyakan apa sih definisi prestasi menurut kalian. Oke, dari Alvin dulu deh. Halo Vin. Halo. Menurut lo definisi prestasi ini apa sih Vin? Wah, sebenarnya prestasi itu definisinya luas banget ya. Tapi aku ambil sedikit aja. Jadi menurutku prestasi itu sebuah pencapaian dari usaha yang kita lakukan, apapun bentuknya, itu bisa jadi prestasi. Katakan ya kita bisa bangun pagi misalnya. Ya itu sebuah prestasi sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan ya katakan mungkin orang-orang yang belum punya motivasi untuk bangun pagi, itu jadi sebuah prestasi. Jadi prestasi itu bukan sebuah hal yang muluk-muluk ya, yang bukan kayak harus menang sesuatu atau harus achieve something. Yang penting kita bisa melakukan kebiasaan, kita bisa melakukan aktivitas dengan semangat, dengan penuh passion. Jadi kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Gitu. Itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Oke. Jadi prestasi ini nggak muluk-muluk tentang hal besar, hal kecil pun bisa menjadi prestasi. Hal kecil jadi prestasi, jelas. Oke, mantap. Kalau menurut Najogi sendiri nih, prestasi menurut lu nih apa sih? Kalau buat gua ya sedikit lebih idealis dari yang disampaikan Alvin. Kalau Alvin bilang kan kayak apapun yang kamu lakukan ya hasil setelah kamu melakukan usaha itu sebuah prestasi, dan aku setuju untuk itu. Tapi buat aku yang lebih dalam lagi dari prestasi seperti itu adalah kamu bisa memberikan manfaat entah ke dirimu atau entah ke orang lain. Hasil yang kamu dapatkan setelah kamu bisa memberikan manfaat entah ke dirimu atau ke orang lain, itu buat gue adalah satu definisi dari prestasi. Jadi kalau misalnya kamu selama kuliah atau selama melakukan pekerjaan merasa nggak ngapa-ngapain, padahal kamu sudah belajar dengan baik, padahal kamu sudah jadi mahasiswa yang baik, kayak tiap ada tugas juga dikerjakan dengan baik, don't worry, buat aku itu sebuah prestasi yang nggak bisa kita nihilkan juga. Gitu. Oke, prestasi adalah hasil yang bermanfaat. Oke, kalau menurut Silvina sendiri, definisi prestasi menurut lu apa, Vin? Sesimpel, sesederhana, dan hampir sama dengan Mas Jogi dan Alvin sebenarnya, dan juga linear dengan definisi menurut KBBI sendiri. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat kan prestasi adalah suatu hasil yang kita capai, yang kita dapatkan dari apa yang kita usahakan. Dan di sini juga Vina setuju sih sama definisi ini, pun dengan definisi Mas Jogi dan Alvin, bahwa sebenarnya prestasi itu adalah di saat kita bisa menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Itu yang dinamakan dengan prestasi menurut Vina. Gitu, sesederhana itu sih sebenarnya. Oke. Ini aku ada suatu berita lah ya. Nah, ini ada 3 berita yang aku dapat dari internet. Yang pertama ini ada berita lagunya trending nomor 1 di YouTube. Ini 5 aksi keke yang viral. Terus yang kedua itu terkenal karena kontroversi kata anjay. Endorse Lutfi Aghisal dikabarkan sampai 100 juta. Terus ini yang ketiga yang paling viral menurut aku. Odading Mang Oleh viral begini secara penamaan. Nah, menurut kalian berita-berita seperti ini menurut kalian merupakan suatu prestasi
ataukah bukan? Kalau menurut Alvin sendiri nih, kayak misalnya nih lagu KKI yang Aku Bukan Boneka yang sampai trending nomor 1 di YouTube, itu menurut lo prestasi bukan sih, Vin? Oh, oke. Jadi Ya. ya ini menarik ya, kita masukin berita pop culture di sini. Ada lagu trending, ada hal-hal yang viral lainnya. Gini sih menurutku, viral atau enggak itu nggak menentukan nggak menentukan itu prestasi atau enggak, selama itu nggak nggak menghasilkan kebaikan ya, kayak kata Mas Najogi tadi sih. Kalau itu cuma jadi sensasi, cuma jadi trendsetter di internet, ya buat apa gitu loh. Nggak ada nilai plusnya gitu. Oke, memang KKI bikin lagu sampai trending nomor 1 di YouTube, itu bagus, dan dan punya uh, peran buat jadi trendsetter gitu. Tapi apakah ini bisa jadi kebermanfaatan gitu buat orang lain gitu? Terus kontroversi kata anjay sampai dikabarkan sampai 100 juta. Oke, itu mungkin kalau dilihat dari nilainya, oke, itu sebuah prestasi buat dia, buat si orang ini. Tapi ya pandangan orang lain belum tentu kayak gitu. Nah, yang lebih aneh lagi nih udah Oleh. Nah, ini gimana nih? Aku belum dapat apa sih nilai kebermanfaatan dari ini selain cuma buat viral-viralan doang dan jadi sensasi di dunia maya gitu. Itu sih. Tapi kan memang odading ini nggak semua odading bisa viral gitu kan? Ya, tapi kan ya oke, itu berbeda dari yang lain, yang ini bisa viral gitu. Tapi kan keviralan ini kan tidak memiliki nilai kebermanfaatan gitu tadi. Oke, berarti poinnya itu adalah nilai kebermanfaatan gitu. Iya sih, menurutku itu. Pun juga kalau misalnya terkenal terus banyak duitnya, kalau nggak bermanfaat, ya menurut lo itu bukan prestasi, Vin? Ya, bisa dibilang, dan ini menimbulkan kontroversi juga sih, maksudnya. Menimbulkan kontroversi. Ya, menimbulkan kontroversi, dan apalagi sampai kata anjay dilarang sama Komnas Anak. Ya, menurutku itu bukan pelarangan itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan sih. Kan sampai ada masalah dan sebagainya, ya anjay itu juga cuma sebuah kata makian biasa gitu. Tapi ya sekali lagi apa sisi kebermanfaatannya itu. Oke, jadi Alvin ngelihat dari sisi kebermanfaatannya ya. Oke, kalau dari Najogi sendiri, menurut Najogi berita-berita seperti ini tuh termasuk prestasi bukan sih? Boyo, aku mau bilang enggak juga, tapi nyatanya mereka dapat nilai lebih. Aku mau bilang iya, aku kayaknya enggak tega. Tapi kalau menurutku kayak kamu prestatif dan kamu mendapatkan sensasi, itu dua hal yang rada bersinggungan gitu loh. Walaupun gak selamanya bersinggungan. Dan aku bisa bilang sih kayak gini ya, mereka mungkin viral, tapi apakah mereka melakukan effort yang lebih daripada orang-orang yang lain gitu? Maksudnya, KKI, apakah dia melakukan effort lebih di YouTube-nya selain dari dress up sebagai boneka? Gitu. Terus kayak Mang Oleh gitu, apakah dia lakukan effort lebih selain dari satu video itu? Kan tuh bisa dibilang effort mereka sebenarnya hampir saja sama dengan orang-orang yang lain. Mereka, aku bisa bilang, adalah orang-orang yang beruntung dinotis oleh media dan punya pasar yang sesuai sama masyarakat Indonesia yang gemar sensasi dan gemar hal-hal yang kayak gini. So, aku bisa bilang kayak mereka adalah orang-orang yang viral gitu. Soal prestatif apa enggak? Nggak tahu. Aku mau bilang enggak, tapi kayak setengah hati mau bilang iya, tapi aku kayak nggak tega sama diriku sendiri gitu loh, idealismeku hancur gitu. Itu. Oke, kalau menurut Vina sendiri ini berita-berita kayak gini prestasi bukan sih? Karena kan nggak bisa, semua orang nggak bisa jadi trending nomor 1 di YouTube, semua orang nggak bisa dapat endorse 100 juta, semua orang juga nggak bisa makan odading Mang Oleh gitu. Kalau menurut Vina gimana, Vin? Jadi gini, kalau Vina lihat ya, kelemahan orang Indonesia adalah dia tidak bisa membedakan
terkenal karena sensasi atau karena prestasi. Orang yang di Indonesia itu kebanyakan melihat kalau orang itu sudah terkenal atau sudah dikenal banyak orang, dikenal publik, dikenal umum, itu dikatakan sebagai seseorang yang berprestasi. Nah, di situ pola pikir yang salah. Dan di sini kalau misalkan dilihat sebenarnya prestasi bagi diri mereka masing-masing mungkin, tapi akan menjadi kontroversi yang luar biasa bagi kita yang melihat kan. Sebenarnya gimana ya, sensasi itu kalau misalkan kita bilang dilarang juga, ya kita nggak punya hak dan nggak ada undang-undangnya gitu untuk melarang. Tapi larangan itu apa ya, muncul ketika banyak orang yang menentang kan. Dan sebenarnya kalau misalkan dilihat ini tuh sah-sah aja sih, cuma merugikan nggak, menjadikan banyak pertikaian nggak gitu. Jadi ya kalau menurut kebanyakan orang dan menurut Vina sendiri ini adalah sedikit prestasi dan banyak sensasi gitu. Sedikit prestasi dan banyak sensasi. Emang bener kalau misalnya dikatakan Jogi tadi bahwa sebenarnya yang Odading Mang Oleh lakukan ya sama aja kayak orang lain. Jadi mungkin faktor laki juga di sini benar-benar menentukan perlawanan juga ya. Oke. Udah ada yang nge-quotes tuh. Sedikit prestasi banyak sensasi. Langsung ada quotes ya. Oke. Mantap. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Nah, menurut kalian nih, menurut Vina, Jogi, sama Alvin, contoh kan tadi Alvin juga udah bilang di awal bahwa sebenarnya prestasi itu bukan hal yang besar saja gitu. Pasti ada kayak hal bangun, tadi dibilang juga sama Alvin kalau misalnya bangun pagi itu adalah suatu prestasi dan lain-lain gitu. Nah, gue nanya ke Alvin, Vin, contoh hal kecil yang bisa disebut prestasi itu sebenarnya apa sih, Vin? Oke. Ini mode idealis ya, mode idealisnya nyala nih. Hal kecil yang bisa disebut prestasi itu ketika kita bisa kita bisa lebih baik daripada hari kemarin dan bisa lebih baik daripada orang-orang di sekitar kita. Dalam artian yang lebih baik ini kan kita pasti punya ukuran kan. Kita pasti punya ukuran. Tiap orang ukurannya beda-beda jelas. Ya ada yang mungkin yang disebut dengan bangun pagi itu oke lah jam 6 pagi, tapi ada yang bilang jam 5. Prestasi itu bukan dalam artian cepat, tapi caranya kan bangun jam 5 lebih pagi dari orang lain yang bangun jam 6 misalnya. Ternyata besoknya telat, bangunnya jam 7. Berarti ya dia membuang waktu buat tidur dan nggak ngelakuin sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat, katakan buat belajar atau buat gitu. Tadi ada hal kecil, cuma tentunya ada kriteria di situ. Gimana cara hal kecil itu bisa disebut prestasi. Harus ada nilai tambahnya gitu. Nggak cuma katakan oke, kita konsisten bangun pagi, tapi setelah itu apa gitu. Ya ada nilai tambah, harus ada nilai tambah di situ biar hal ini bisa disebut prestasi. Dan tentunya ada usaha. Nggak mungkin dong prestasi tanpa usaha. Mengatur waktu tidur itu juga usaha gitu loh, sebuah usaha. Gimana caranya kita conserving ourselves biar tetap sehat di saat mungkin semua orang jor-joran pada main, pada kongko-kongko, nongkrong gitu. Sementara kita berusaha buat jaga diri, itu juga sebuah usaha gitu loh. Ya itu menurutku sih. Gimana teman-teman yang lain? Oke, kalau dari Vina deh. Kalau dari Vina kayak gimana, Vin? Contoh hal kecil yang bisa disebut prestasi itu apa sih? Oke. Sebenarnya banyak orang yang berekspektasi terlalu tinggi. Contoh ya, banyak orang yang bilang bahwa ketika kita sudah memperoleh juara 1, ketika kita sudah dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi, itu adalah sebuah prestasi. Dan yang lain, kebanyakan orang itu
kok hidup aku gini-gini aja ya, kok aku belum berprestasi ya. Nah, padahal benar ya dikatakan Alvin, setiap orang itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bagi orang yang sakit keras, bagi orang yang sakit asma, bisa bernafas aja tuh merupakan satu prestasi kan. Nah, sebenarnya gini loh, apa namanya, kamu bisa mendapatkan uang 5.000 dari hasil kamu katakan menjual pulpen aja, itu juga merupakan suatu prestasi gitu kan. Nah, dan penyakit orang Indonesia adalah, dan penyakit orang-orang yang mendoktrin bahwa kita harus mendapatkan sertifikat, kita harus mendapatkan selempang, kita harus mendapatkan sesuatu di piala atau trofi untuk bisa dikatakan berprestasi, itu akan mematikan mereka gitu loh, akan mematikan kepribadian mereka. Padahal prestasi itu ya setiap orang itu punya prestasinya masing-masing gitu loh. Contoh, kalau Vina sendiri dikatakan bisa berprestasi, menurut ukuran Vina, kalau misalkan bisa mencoba hal baru, oke, itu adalah prestasi. Mungkin menurut Alvin, ketika dia menulis paper yang baru, mungkin itu dikatakan prestasi. Untuk Mas Yogi, mungkin ketika dia bisa lulus dengan IPK 39, atau mungkin dia ketika mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi farmasi, itu adalah prestasi. Dan itu orang yang memiliki definisi yang berbeda-beda. Tapi kita juga harus sadar bahwa orang yang susah bernafas karena dia memiliki asma, atau sekedar orang yang terbebas dari corona aja, yang sudah selesai rehabilitasi, itu juga dikatakan prestasi. Nah, itu yang harus dipahami bagi orang-orang yang merasa bahwa aku hidup kok biasa-biasa aja dan aku tidak memiliki prestasi gitu loh. Itu yang harus diperbaiki dalam diri masing-masing sebenarnya. Oke, jadi prestasi itu nggak melulu hal-hal tentang trofi, terus juga tentang sertifikat, dan hal kecil pun, bahkan bernafas pun untuk orang yang asma itu prestasi gitu ya. Oke, menarik. Kalau menurut Jogi sendiri, menurut Mas Jogi ini, contoh hal kecil yang bisa disebut prestasi itu apa sih? Banyak ya. Coba aku nanya ke Alvin. Vin, kamu bangun pagi jam berapa, Vin, biasanya? Bangun pagi jam 5. Jam 5, oke. Sil, kamu pernah jadi jualan apa gitu, terus kayak dapetin penghasilan dari situ? Kalau jualan yang langsung, aku nggak pernah, Mas. Tapi ya mungkin kemarin ya, karena kita ada acara yang upchange. Itu kan kita juga jualan kan. Nah, itu salah satu jualan yang pernah aku lakukan. Oke. Nah, kalau gitu, kalau berdasarkan hal itu, Alvin sama Silvi udah jauh lebih prestatif daripada aku yang bangun pagi, syukur-syukur jam 9, kadang jam 10, kadang kuliahnya selesai, aku belum bangun, terus kadang syukur-syukur aku bisa jualan, kadang kalau danus saja aku yang borong sendiri karena nggak bisa ngejualin ke orang gitu ya. Jadi emang bener kalau prestasi itu beda-beda banget. Ada banyak banget hal kecil, terutama untuk orang-orang yang punya masalah dalam hidupnya, kayak mungkin ada keterbatasan fisik, atau mungkin dia sedang mengalami sakit penyakit, bisa untuk hidup sehat aja suatu prestasi. Dan di sini aku pengen nge-highlight satu hal yang seringkali udah mulai dilupakan sama kita. Kalau hal-hal yang prestatif itu juga adalah ketika kamu jadi mahasiswa yang baik di kelas gitu. Kamu bisa ikut kuliah 100 menit aja dengan baik, tanpa ada buka HP, tanpa ada hilang fokus dari perkuliahan itu, kamu take notes, kamu memperhatikan dosennya, itu buatku hal yang sangat prestatif, luar biasa. Karena cuma sedikit banget orang yang bisa melakukan itu. Dan untuk kalian yang mungkin bisa melakukan itu, aku mau mengapresiasi dengan sangat tinggi, karena kalian tuh beneran sudah jadi mahasiswa yang baik, mahasiswa panutan. Gitu, kalau menurutku. Oke. Emang susah sih di kelas nggak main HP, apalagi sekarang kelasnya online. Bener tuh. Nggak main HP itu, waduh, susah banget. Apalagi nggak sambil tiduran, itu susah banget. Wah, rebahan. Oke, rebahan. Oke, ini gue sebenarnya ada satu video yang menurut gue mungkin ini menarik ya. Ini durasinya cuma 1 menit, mengenai hal kecil tentang prestasi. Oke, ini ada dari YouTube. Stop presenting. Oke, sebentar ya. Opini.id. Ini ada video 1 menit
dari opini.id yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita mengenai prestasi. Membuka mata tepat 0,01 detik setelah waker adalah prestasi. Sabar dan nikmati proses mencapai tujuan, itu prestasi. Apalagi dapetin 100 likes di foto sendiri, prestasi besar. Mengajak otot untuk terus bergerak, juga prestasi. Tetap fokus dan bekerja keras ikuti kata hati, itu juga prestasi yang hebat. Banyak atlet Indonesia yang sedang berusaha raih prestasi. Ayo raih prestasi bersama di aktivitas tiap harimu. Raih prestasimu, let's do it! Oke, itu videonya dari opini.id dan menurut gua itu mengubah cara pandang kita mengenai prestasi, dan prestasi itu nggak melulu tentang aduh ini apa nih? maaf. Pause. Harusnya di stop dulu. Kita stop. Oke, balik lagi ke PPT. Oke. Nah, jadi memang prestasi itu kan nggak cuma hal-hal yang besar dan yang mungkin nggak mungkin untuk kita capai kayak misalnya Cut sinyalmu kayaknya. Atau sinyalku ya? Sinyalnya Fajrian ya. Aduh kok nggak di-play lagi. Oke, gue mau nanya nih ke teman-teman kita, ke pembicara kita, ke Alvin, Vina, gimana sih membangun mindset prestasi dari hal kecil tersebut? Mungkin dari Mas Jogi dulu deh. Kalau menurut Kalau Mas aku Jogi, ya, kalau aku mau recall back lagi ke zaman-zaman aku jadi maba dan hari pertama aku ikut PPSMB Fakultas Farmasi gitu ya. Aku langsung ketemu dengan banyak cutting yang benar-benar inspiratif gitu dengan cerita hidupnya masing-masing. Dan aku langsung banyak melihat ke mereka. Nah, itu berlangsung selama 1 semester dan sampai pada akhirnya di akhir semester itu aku sadar kalau sebaiknya aku melihat mereka tapi nggak usah aku jadikan sebagai perbandingan gitu. Karena setiap orang tuh punya cerita hidup yang beda-beda yang nggak bisa kita sandingkan satu sama lain. Yang bisa aku jadikan perbandingan justru diriku sendiri. Dan mulai itu aku mau untuk bisa fokus di dalam setiap semester, aku buat rencana akan tentang kira-kira apa yang aku kerjakan, dan aku mau untuk jadi a better version of yourself every day gitu. Setiap hari aku coba untuk jadi lebih baik. Kalau misalnya hari kemarin aku kalau dalam kerja laboratorium kurang serius, coba hari berikutnya aku lebih serius lagi. Kemudian kalau misalnya hari berikutnya aku belum ada nyoba-nyoba hal yang baru, coba hari ke depan aku nyoba-nyoba hal yang baru lagi. Jadi aku coba terus jadi better version of myself. Dan yang kedua, gak usah muluk-muluk kalau mau jadi seseorang yang dikatakan punya banyak prestasi gitu ya. Karena itu bukan hal yang instan, gak bakal bisa kita capai dengan instan. Melainkan tuh pelan-pelan. Jadi cobalah fokus ke dalam satu hal aja. Misalnya kamu mau memperbaiki akademikmu, ya udah fokus ke akademik aja. Nggak apa-apa untuk hal yang lain. Tapi bukan berarti hal yang lain diabaikan ya. Cuma fokusmu itu lebih baik hanya ke satu tempat aja. Dengan begitu, kamu bisa tracking dengan baik. Kemarin aku ngapain, hari ini aku ngapain, besok aku ngapain, dan perkembanganku di satu hal yang terfokuskan itu kayak gimana. Menurutku sih kayak gitu. Oke, fokus pada satu hal dan jangan terdistract sama hal lain. Oke, kalau menurut Vina, kalau menurut Vina gimana, Namanya Vin? sama jadi Cara bingung. membangun mindset prestasi dari hal kecil?
Oke, jadi sebenarnya masing-masing dari kita itu, Vina yakin pasti punya trigger masing-masing ya. Kalau kita lihat ke belakang, pasti kita punya trigger masing-masing. Trigger atau semacam alasan untuk kita melakukan sesuatu. Contoh, kalau misalkan Vina, trigger terbesar Vina adalah orang tua. Jadi Vina punya orang tua yang harus dibanggakan nih. Gimana caranya gitu kan. Pasti ketika kita punya trigger itu pasti kita terpacu. Nah, kemudian jangan pernah lupa untuk mencatat semua apa yang kita mau. Misalkan nih, bulan ini aku pengen ikut 2 lomba deh. Terus misalkan tahun ini aku pengen dapat juara 1 minimal 1 kali aja nggak apa-apa deh gitu kan. Nah, terus setelah itu jangan lupa untuk mencari lingkungan yang baik. Vina itu termasuk orang yang tersugesti. Jadi ketika mengikuti lomba, semua orang yang berkaitan dengan lomba itu pasti Vina lihatin setiap hari sosial medianya. Contoh, ketika ikut Duta Bahasa Jogja, setiap hari Vina lihat akun Instagram dari pemenang 1 Duta Bahasa Jogja tahun 2019. Terus ketika Vina ikut Duta Anti Nafza, itu bener-bener hampir juga setiap hari Vina ngelihat yang juara 1 Duta Anti Nafza itu. Nah, kemudian ketika pengen ikut lomba isai, gimana nih caranya? Nah, ngelihat nih, oke, punya teman-teman, punya kenalan yang bagus-bagus dalam hal menulis, oke, dideketin, diminta untuk ngajarin atau apa ya, minta tips-tipsnya gitu kan. Nah, terus jangan lupa cari lingkungan yang tepat. Contoh, kita tidak boleh melewatkan kesempatan yang ada. Misalkan kita ikut seminar, atau misalkan kita ikut diskusi gitu kan. Jangan pernah malu dan jangan pernah sungkan untuk meminta kontak dari pembicara yang kita anggap mumpuni dalam suatu hal. Itu akan menjadi sesuatu kunci bagi kesuksesan kita. Kemarin contoh waktu pertama kali Vina ikut UPI, ada diskusi pertama kali yang ngisi Mbak Lutfi, mahasiswa berprestasi utama vokasi UGM 2018. Langsung sok kenal, tanya, Mbak, gimana sih Mbak cara bagi waktu, Mbak gimana sih cara ini itu, sampai sekarang masih chatan. Dan terakhir kemarin Mbak Lutfi bilang, Dek, kamu harus nyiapin ini ya, kamu mau nggak jadi mahasiswa berprestasi kayak Mbak? Nah, itu kan sesuatu hal yang sepele, cuma kadang kita terlalu gengsi gitu loh, kayak sekedar cuma menyapa atau meminta nomornya aja tuh kadang kayak nanti takut dia nggak respon, takut ini takut itu. Jangan pernah sampai punya pikiran yang seperti itu, karena sesungguhnya percaya nggak percaya, dengan berbagi itu mereka juga menguatkan apa yang ada dalam diri mereka gitu. Jadi sebenarnya membangun mindset atau pola pikir prestasi itu semudah itu gitu loh, gitu sih. Oke. Jangan terlalu overthinking lah ya ketika kita misalnya nyapa orang gitu kan ya. Oke, kalau menurut lo, Alvin sekarang. Kalau menurut Alvin gimana, Vin? Ini udah lumayan komprehensif banget nih yang dari Mas Jogi dan Sylvie tadi. Waduh, aku ini masih lebih komprehensif berarti. Tambahan ya, mungkin sepatah dua patah kata lah. Intinya satu, be yourself. Kayak yang tadi aku bilang soal mengukur baju di badan sendiri lah ya istilahnya. Kita nggak mungkin terlalu lama kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sementara kita nggak bisa nemuin apa sih yang jadi fokus diri kita gitu, atau apa sih hal yang menarik buat kita. Nah, itu sebenarnya satu hal yang harus ditemukan ya dalam tiap diri seseorang yang emang termotivasi buat berprestasi gitu loh. Ketertarikan diri sendiri terhadap sesuatu, passion, itu yang pertama kali yang menurutku harus ditemukan gitu. Dan dari passion itu nanti kita bisa nemu, wah ternyata ada nih orang yang ahli dalam bidang ini. Katakan aku ya, aku tertarik di dunia akademik, di hubungan internasional, geopolitik. Nah, ya aku berusaha membuat diriku tertarik terus dengan itu gitu. Katakan dengan baca buku atau nonton YouTube atau ya sekadar chatting sama orang yang emang satu passion. Itu benar-benar membangun banget. Sama juga dengan yang tadi Sylvie bilang, ada beberapa timku yang emang passionate banget di situ juga.
ya aku jadikan ini bukan role model, cuma ya ngobrol-ngobrol ya, sekedar ngobrol-ngobrol, dan kita saling sharing, kita saling bagi pengalaman gitu-gitu aja. Dan alhasil ya nggak ada kesan kayak insecure atau kita anxious di depan mereka, kita ngerasa waduh kita nggak banget dibanding mereka, kita cuma remahan rempeyek gitu, katanya. Kayak apa namanya, banyak orang yang tersandra dalam situasi kayak gitu. Padahal ya mulailah dari membangun ketertarikan akan sesuatu, karena aku yakin tiap orang tuh pasti punya sesuatu yang di mana dia itu tertarik dan bisa dikembangin gitu loh. Dan itu udah harus akademik, karena kan bener tadi ya, apa yang dibilang Mas Jogi juga, bahwa sekarang banyak orang yang terlalu terlalu bertumpu pada prestasi dalam bentuk materi, ialah sertifikat dan sebagainya, dan akademik dan sebagainya gitu-gitu. Ya padahal prestasi apapun itu hal yang jadi passion. Katakan ada yang ini nih, ada yang wibu nih, terus dia terpilih jadi apalah, katakan delegasi di komunitasnya tuh buat cosplay internasional misalnya. Ya itu sebuah prestasi meskipun itu bukan akademik gitu loh. Kenapa? Ya karena dia tertarik, dia passionate di situ dan mau melakukan effort lebih buat itu, buat mencapai apa yang dia tertarik gitu. Dan dia udah menemukan jalannya sendiri gitu loh. Dan tentu saja itu sebuah prestasi gitu. Itu sih. Oke. Be yourself dan carilah passion lu gitu ya. Betul. Ternyata enggak satu patah dua patah kata, ternyata banyak patah kata yang disebut sama Alvin tadi. Oke. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Gue mau nanya nih sama kalian bertiga nih. Gue yakin kalian nggak selamanya kalian pada saat lomba kalian menang terus, nggak selamanya pada saat kalian menginginkan sesuatu itu pasti bakal dapet terus. Gue pengen tahu nih ke Alvin, Vina, sama Jogi. Lu pernah gagal nggak sih dalam usaha meraih prestasi gitu? Coba gue mau nanya ke Jogi dulu deh. Pernah banget lah, pasti itu. Kapan Halo? sih kita, pernah banget lah. Kapan sih kita selalu prestatif dan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Aku bersyukur banget, aku kan debater juga ya. Aku bersyukur banget lomba pertamaku di di ajang debat farmasi nasional gitu, itu aku kalah di semifinal, alias udah masuk penyisihan, perempat final, semifinal, terus kita pulang dengan tangan kosong gitu. Aku bersyukur banget aku bisa kalah, dan akhirnya yang kedua juga kalah, ketiga kalah, keempat kalah, sampai akhirnya aku baru mendapatkan best speaker itu di lomba debat ke-8ku gitu. Nah, dan yang bisa aku dapat dari situ adalah semakin banyak kamu mengalami kekalahan dan semakin banyak kamu bangkit dari kekalahan itu, semakin sempurna kamu pada akhirnya. Dan semakin craving, semakin mengidam-idamkan kemenangan gitu loh. Dan pada akhirnya ketika kamu mendapatkan apa yang kamu idam-idamkan selama ini, itu rasa puasnya itu nggak terbayarkan. Dan ketika aku akhirnya dapat best speaker, justru setelah aku dapat best speaker itu aku jadi malas lomba lagi. Dan pada akhirnya lomba di mana aku dapat best speaker itu adalah lomba debat terakhirku. Karena aku sudah merasakan, udah, aku mendapatkan pencapaiannya, dan yang aku syukuri justru prosesnya selama 7 kali aku kalah itu. Kayak gitu. Oke, jadi 7 kali kalah dan baru 1 kali pada saat ke-8 kali nyoba itu menang. Waduh. Oke, kalau menurut kalau dari Alvin, lu pernah nggak sih, Vin, gagal dalam suatu kompetisi atau mungkin gagal dalam suatu pelajaran ataupun apapun itu, pernah nggak sih? Pernah banget. Lu gagal dalam. Pernah banget. Ini barusan. Mungkin bisa diceritain gimana? Baru minggu lalu. Gimana barusan? Aku kan ikut lomba paper di UI. Tentang ya yang adain HI-nya UI. Sama temanku. Nah, kita udah semangat, kita udah percaya diri bahwa paper kita ini bagus dan kritis, analitis dan sebagainya. Ternyata nggak masuk. Baru minggu lalu diumumin dan aku cuma masuk 10 besar. Padahal yang lolos presentasi itu cuma 7 kalau nggak salah. 6 atau 7 gitu. Ya, itu apa ya? Emang awalnya itu sedih.
awalnya pasti ada rasa kecewa karena ya itu emang aku juga udah idam-idamin dari tahun lalu, karena tahun lalu aku miss, aku tahun lalu bahkan nggak lolos abstrak, dan tahun ini bisa dapat ya 10 besar lah meskipun nggak sampai final. Awalnya sedih emang, tapi kupikir ya bagus lah, ini sebuah prestasi lagi-lagi, karena aku bisa mencapai yang lebih baik dari tahun lalu. Dua, alhamdulillah dapat peluang publikasi, katakan di jurnal yang lain gitu ya, dengan lu ubah dikit gitu aja kan. Maksudnya pengalamanku gagal meraih prestasi. Aku dulu juga 4 kali daftar beasiswa nggak lolos semua, dan kemudian aku nyerah, jujur untuk beasiswanya aku nyerah, dan ya semakin nggak passionate aja sih daftar beasiswa. Tapi kemudian setelah kegagalan di beasiswa itu, aku jadi dapat insight, oh ternyata gini cara wawancara yang baik, oh ternyata gini cara seleksi beasiswa, dan ternyata ada loh peluangku di bidang lain, dan setelah beasiswa itu gagal, ternyata ada yang nawarin, oh kamu jadi pembicara di sini, oh kamu tolong nulis di sini. Nah itu apa ya? Jadi jangan anggap kegagalan kita tuh sebagai udah gagal semuanya, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Percayalah, kalau kita gagal di satu event atau satu bidang, pasti ada peluang di tempat lain, atau pasti ada peluang di masa yang lain, di periode yang lain. Yang penting tetap fokus, yang aku tadi bilang, tekuni aja passionmu. Dan ya karena aku fokus di akademik ya, dan di akademik kan pasti kan banyak banget topik-topiknya tuh. Buat teman-teman, nih aku kasih saran, yang emang pengen jadi akademisi atau pengen fokus di akademik, monopolilah topik. Jadi cari topik yang emang bener-bener kalian ingin kuasai, bener-bener pelajari, bener-bener tekuni, belajar aja di situ. Mau menang lomba lah, mau enggak lah. Yang penting belajar aja terus. Nanti pasti akan ada peluang, nanti pasti akan ada kesempatan, dan itu terbuka gitu. Itu sih menurutku. Oke, keren banget anjir. Jadi lu kemarin gagal nih Vin ke UI itu, Vin? Gagal. Waduh. Adalah kenalan yang nawarin, kamu coba publikasiin aja di jurnal ini gitu. Oke. Jadi nggak sia-sia ya, maksudnya kegagalan lu tuh ada benefitnya juga gitu kan ya. Iya, jangan anggap kegagalan sebagai sebuah akhir dunia lah intinya. Tetap stay positive thinking. Positive thinking. Oke, kalau menurut Silvina, kok gue bilangnya menurut ya? Silvina, lu pernah gagal nggak sih dalam usaha meraih prestasi? Nggak ada orang di dunia ini yang tidak pernah gagal, percayalah. Oke. Pertanyaan gue salah berarti ya? Oke, gimana? Coba ceritakan kegagalan lu. Oke, gini. Sebenarnya kalau misalkan kita gagal di waktu yang masih muda, itu harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kita masih punya waktu nih untuk memperbaiki diri. Untung aja kita harus bisa membangun mindset gini. Untung ya aku gagal sekarang, gimana kalau aku gagal nanti gitu. Karena kita nggak tahu kan nanti kita bisa nggak untuk bangkit dari kegagalan itu. Kalau sekarang kan oke, nggak apa-apa, sekarang gagal, kita bisa belajar, kita bisa cari nih apa yang kurang dalam diri kita gitu. Dan ini juga sesuatu hal yang bisa memperburuk mental sekali lagi, karena terkadang orang itu tidak mau mencoba karena mereka takut gagal gitu. Dan mohon maaf ya, banyak banget orang yang karena mungkin berlatar belakang misalkan, oke, aku dari UGM, oke, aku dari UI, oke, aku dari Sanata Dharma, oke, aku dari univ ini, oke, aku orang yang berpunya, oke, aku ini. Jadi aku nggak mau dong kalau gagal. Nah, itu yang harus diperbaiki. Sebenarnya kalau misalkan permasalahan dari mahasiswa sendiri itu kebanyakan, kok aku dari UGM nggak bisa ya untuk juara 1, kok aku dari UI nggak bisa ya juara 1. Itu yang salah, dan itu sangat menjadi penyakit yang sangat kronis menurutku untuk mencapai sebuah prestasi. Karena ya siapa peduli sih kalau misalkan kamu anak UGM, siapa peduli sih ya kamu anak UI. Sebenarnya tuh bukan kita yang dibawa sama nama univ kita, tapi bagaimana kita membawa nama univ kita gitu. Kalau misalkan kamu gagal, UGM nggak akan pernah malu kok. Kalau misalkan kamu gagal, UI nggak akan pernah malu kok. Tapi ketika kamu menang, maka univ-univ kita itu akan bangga gitu. Jadi sebenarnya
ya nggak apa-apa kamu gagal, kamu berhak gagal, tapi kamu juga wajib bangkit gitu loh. Jadi jangan pernah jangan pernah memeta-metakan latar belakang orang sesuai dengan apa yang dia punya sekarang gitu. Contoh, ketika kita ingin ikut lomba isai. Nah, kemarin-kemarin aku selalu juara 1 nih. Kok di sini aku nggak juara 1 ya? Terus dia menyalahkan panitianya. Oke, panitianya mungkin ini ya curang bla bla bla. Ya, nggak semua panitia itu bisa selera gitu loh. Nggak semua juri itu bisa selera sama tulisan kamu gitu loh. Dan itu juga ada faktor lain, faktor keberuntungan bisa, faktor rezeki juga bisa. Jadi kayak ya nggak apa-apa kamu gagal gitu loh. Jangan pernah takut dengan kata gagal. Justru dengan kegagalan kamu bisa lebih baik daripada hari kemarin gitu. Jangan pernah takut dengan kata gagal. Oke. Gue juga jadi kayak ngerasa gue gagal nih kayaknya buat pertanyaan ini. Karena ini udah pasti jawabannya iya pernah gitu kan. Tapi ini maksudnya ini mendapatkan ketika gue gagal membuat pertanyaan ini gue mendapatkan benefit. Oh ternyata pertanyaan yang baik ini seperti ini nih. Jangan terlalu general seperti ini nih gitu. Dan sama kayak Alvin tadi, semua kegagalan itu memang nggak buruk gitu, dan itu pasti ada benefitnya gitu. Dan ini contoh langsung ya, gue buat pertanyaan ini dan pasti jawabannya pernah ya, itu menurut gue suatu kegagalan juga sih gue buat pertanyaan. Oke, lanjut. Nah ini kan gini ya, ketika orang gagal itu ada 2 pilihannya, dia bangkit atau dia menyerah. Gitu kan. Nah, gue dapat berita dari internet bahwa tiap hari 76 penduduk Jepang itu mati bunuh diri. Terus gue highlight ini ada satu kalimat di mana namun alasan dasar bunuh diri di antara warga Jepang dahulu dan sekarang berbeda. Jika zaman dahulu masyarakat Jepang bunuh diri karena alasan mempertahankan harga diri akibat lalai atau gagal. Nah, ini yang ingin gue garis bawahi. Jadi ada juga ternyata orang-orang Jepang yang gagal itu sampai bunuh diri nih. Bukannya bangkit tapi malah bunuh diri nih. Nah, tanggapan kalian akan berita ini kayak gimana? Kalau menurut Alvin, kan lo anak HI nih pasti tahu nih kayak beginian. Waduh. Menurut lo gimana, Vin? Ketika ada orang gagal tapi dia malah jadi udahlah depresi bunuh diri akhirnya. Iya. Lo gimana? Kayak begini. Kalau aku bilang ya ini sih, ya menurutku kalau dilihat dari sudut pandangnya Jepang sendiri, emang kultur Jepang itu beda dengan kita ya. Jadi emang di Jepang itu memang tekanan sangat tinggi dan sebagainya. Ya tapi kalau dari aku pribadi, ya janganlah kita menyikapi kegagalan dengan kayak gini gitu. Kayak aku bilang tadi bahwa dalam setiap kegagalan pasti ada sisi positif. Nggak mungkin kegagalan ya setiap orang itu gagal terus gitu. Nggak mungkin gitu. Cuma gimana caranya kita bisa memaknai kegagalan itu. Katakan oh aku dapat nilai IP nih. IP semester ini ternyata lebih jelek dari semester lalu. Nah, ya yang harus kita lakukan ya jangan menganggap wah kayaknya semester depan jelek lagi nih gitu. Kayak yang tadi 2 teman kita nih, Silvi dan Mas Jogi bilang bahwa tiap orang tuh bisa lebih baik dan lebih baik dari kemarin, terus bisa memperbaiki diri, ya tentunya ya setiap orang bisa dong melakukan kayak gini gitu. Dan bukan berarti tiap orang tuh gagal terus gitu. Katakan tadi IP nih, IP semester ini lebih jelek dari semester lalu, ya sebaiknya yang kita lakukan satu, oke lah sedih nggak apa-apa, oke lah kecewa nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kecewa itu kemudian terus-terusan akhirnya menutupi diri kita buat berkembang untuk dapat IP yang lebih bagus gitu loh. Nah, yang kita lakukan ya kita analisis nih. Oh, ternyata aku jarang belajar, seminggu katakan cuma belajar sekali atau belajar cuma pas mau ujian atau kuis doang. Terus kita ini kita reflect lagi ke semester lalu, katakan oh ternyata semester lalu aku rajin banget, aku sering ngajak teman-teman belajar kelompok, sekarang nggak pernah. Semester lalu aku sering baca buku, sekarang nggak pernah gitu. Hal-hal positif yang mungkin pernah kita lakukan di masa lalu dan itu kita rasa bisa ningkatin prestasi kita, ya cobalah kita lakukan lagi
cobalah kita mulai lagi kayak gitu. Eh, bukan berarti bukan berarti ini membebani diri kita. Sekali lagi kembali ke diri masing-masing, karena tiap orang punya ukuran. Ya udah, lakukanlah yang menurut kita bisa dianggap bagus gitu, bisa dianggap lebih baik dari yang kemarin gitu. Kita nggak perlu lah ngelihat orang lain, ini orang lain belajarnya sehari 4 jam, sementara kita cuma 2 jam gitu. Oh ya, satu lagi, menurutku yang sedikit tapi efektif itu lebih baik daripada yang banyak tapi nggak efektif. Katakan belajar tadi. Oke. Gitu. Oke, sedikit yang efektif lebih baik daripada banyak nggak efektif. Tapi lebih baik banyak tapi efektif kan ya? Wah, itu belum tentu bisa belum tentu setiap orang bisa atau kayak gitu. Oke, kita lanjut ke Mas Jogi. Oke, kalau menurut Mas Jogi nih, orang-orang kayak begini nih kayak gimana sih? Dia sampai bunuh diri gitu gara-gara gagal. Kalau buatku ya, Tajriat ngasih contohnya rada lucu nih, karena coba dibayangin nih, orang Jepang dulu bunuh diri karena gagal. Tapi menurut kalian, mereka bunuh diri dengan bangga atau bunuh diri dengan, maksudnya bunuh diri dengan kehormatan apa bunuh diri dengan depresi gitu? Nah, benar tuh. Kalau buatku ya, setauku ya, orang Jepang itu punya kayak gitu, atau dia bunuh diri karena gagal itu karena dia merasa sangat peduli atau sangat menganggap tugasnya itu berharga banget gitu. Jadi ketika gagal, it cost his life gitu. Itu dibayar dengan nyawa dia. Aku malah mau kayak nge-highlight yang sekarang ini, di mana mereka rata-rata bunuh diri karena tekanan hidup dan ekonomi. Dan bisa jadi kita-kita yang prestatif di luar, kita-kita yang melalang buana kemana-mana, itu sebenarnya lupa akan aspek kemanusiaan kita gitu loh. Lupa bersosialisasi, terlalu sibuk dengan prestasi kita, dan kalau gagal pun akhirnya kita nggak punya support system, baik dari teman-teman, keluarga, maupun pasangan atau siapapun itu gitu. Kalau kita gagal dan kita nggak punya support system, nah di situ kita bisa sangat-sangat kayak ditarik untuk menyerah gitu loh. Jadi cobalah seimbangkan antara kehidupan kamu yang ingin berprestasi dan kehidupan kamu sebagai manusia yang makhluk sosial. Itu tuh harus seimbang. Oke. Harus balance lah ya. Oke, kalau menurut Vina gimana nih Vina? Orang-orang yang gagal sampai bunuh diri gitu. Di sini sebenarnya juga Vina pengen mengingatkan sama teman-teman yang melihat ini, yang bergabung dalam pertemuan ini juga kepada diri Vina sendiri ya. Sebenarnya masa pandemi ini justru malah menjadi masa yang berbahaya. Maksudnya gini, berbahaya untuk mental kita juga. Karena dengan adanya masa pandemi ini, otomatis intensitas kita untuk melihat sosial media itu semakin tinggi kan. Nah, untuk orang-orang yang berprestasi atau orang-orang yang mendapatkan hasil dari apa yang mereka usahakan, oke, dia bisa mengunggah apa yang dia mau, apa yang dia dapatkan. Tapi untuk orang-orang yang tidak atau belum ya, Vina menyebutnya belum, untuk orang-orang yang belum bisa mendapatkan sesuatu, dia malah semakin merasa, duh kok aku masih gini-gini aja ya, duh kok aku masih belum bisa seperti dia ya gitu. Sebenarnya kita jangan pernah melihat apa yang ada di dalam sosial media. Ya jelas yang ada di sosial media itu adalah sesuatu yang sangat bagus gitu loh, yang mereka tunjukkan kepada halayak umum. Tapi kita juga bisa nih melihat apa sih, gimana sih effortnya dia, gimana sih usaha dia. Dia juga pernah gagal, bahkan dia berkali-kali beratus-ratus pernah gagal sebelum dia mengunggah postingan itu. Kita juga harus sadar akan hal itu gitu. Dan jangan pernah merasa bahwa apa yang kita hadapi itu adalah sesuatu hal yang sangat sakit, lebih sakit daripada yang dirasakan oleh orang lain. Percayalah, beban yang kita hadapi, beban yang kita tanggung itu nggak seberapa, karena masih banyak beban orang-orang yang di luar sana bisa memberatkan mental dia gitu. Jadi jangan pernah merasa kita ini adalah orang yang paling susah, kita adalah orang yang paling menderita di dunia ini gitu. Tapi coba kita lihat, contoh kita bisa melihat orang tua kita. Oke, kita misalkan nih dalam kompetisi kita gagal,
aku gagal, aku malu ini untuk mencoba lagi, aku kayaknya gini-gini deh. Nah, kita terlalu overthinking, terlalu kebablasan dalam berpikir gitu loh. Coba kita bisa melihat orang tua kita bekerja siang malam, pagi siang malam untuk menghidupi kita, untuk membiayai kita. Nah, itu merupakan suatu beban loh, kalau misalkan kita lihat ya, itu merupakan suatu beban. Dan coba kita lihat orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang ditinggal orang tuanya, apa mereka dipikir bebannya nggak seberat itu gitu kan? Apa dipikir beban mereka lebih ringan daripada beban kita? Enggak gitu loh. Jadi setiap orang itu punya masalahnya sendiri, dan percayalah, ketika kita diberi kegagalan oleh Tuhan, berarti kita akan semakin dekat dengan kesuksesan gitu loh. Dan jangan pernah merasa bahwa hal yang buruk datang ke kita itu adalah karena karma, tapi karena Tuhan itu akan meningkatkan kelas kita untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Kalau misalkan kita nih dikecewakan sama orang, atau kita dikecewakan sama suatu perlombaan, ya berarti kita diuji nih mental kita, berarti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin kita belum pantas untuk menjadi seorang juara karena mental kita belum mental juara. Mungkin kita belum pantas mendapatkan juara karena mungkin nanti kalau misalkan kita jadi juara, kita akan lupa gitu loh, kita akan lupa dengan apa yang ada dalam diri kita sebelumnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya sesimpel dan sesederhana kita menyadari aja sih sebenarnya buat apa sih gagal itu ada gitu. Karena setiap orang itu pasti punya porsi gagal, porsi sukses, porsi susah, porsi senangnya masing-masing, dan kita harus menyadari itu gitu. Gitu sih. Oke. Mantap banget. Dan memang gue setuju banget sih, Vin, sama lu. Bahwa bener sosial media ini menjadikan kita ngelihat orang-orang nih, kayaknya orang-orang ini sukses semua gitu. Kayak kita doang nih yang gagal gitu. Dan menurut gue, memang di sosial media ini kan yang ditonjolkan itu cuma ya yang bagusnya doang, yang jeleknya nggak ditonjolkan. Sehingga menurut gue itu membuat orang-orang yang ngelihat sosial media, yang sering ngelihat sosial media itu jadi kayak jadi rendah diri gitu loh. Ngelihat orang lain itu prestasinya banyak, sedangkan dia jadi kayak membanding-bandingkan, padahal dia aja nggak tahu nih sebenarnya si orang ini tuh kayak gimana ininya perjuangan mendapatkan prestasi, ataupun mungkin kegagalan-kegagalan yang dia udah alami dan lain-lain kayak gitu. Dan gue sangat setuju dengan Vina. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Kalau kita gagal nih, gimana sih cara kita bangkit dari keterpurukan? Kalau menurut Mas Jogi, kayak gimana, Mas? Aku singkat aja ya. Kalau kita bangkit itu, pertama kamu harus pahami lagi kayak identitas dirimu dan untuk siapa dan untuk apa kamu berjuang gitu. Kalau memang setelah kita gagal, alasan kita untuk berjuang itu kayak hilang, ya aku rasa ya udah nggak apa-apa, kita akan pindah ke bentuk karya yang lain. Tapi kalau misalnya alasan untuk berjuang, entah itu berupa manusia atau orang lain, atau berupa tujuan atau mimpimu, aku rasa itu bisa jadi pemicu. Kayak kamu harus ingat lagi untuk siapa dan untuk apa kamu berjuang. Contoh nih, aku dari dulu pengen banget ngunjungin headquarters-nya WHO di Geneva, Switzerland. Dan ketika aku dapat momentumnya, ada satu momentum di mana ada satu workshop yang fully funded buat finalis-finalisnya ke Geneva, Switzerland, dan workshop ini diselenggarakan oleh WHO. Aku berjuang banget buat itu. Meskipun di beberapa kesempatan sebelumnya aku pernah gagal di ikut kompetisi internasional, dan pada akhirnya karena aku punya mimpi itu dan sekarang aku dihadapkan dengan mimpi aku itu, aku berjuang. Dan kemarin puji Tuhan November aku dikasih kesempatan buat ke Switzerland, ke Geneva, dan beneran ngunjungin headquarters-nya WHO. Dan aku baru tahu kalau ternyata finalisnya itu 10 dari proposal yang diterima mereka itu sekitar 400 proposal. Dan buat itu jadi kayak satu keajaiban banget. Wow, keren banget. Jadi lebih ditekankan di alasannya ya, alasan kenapa sih lu mau bangkit gitu. Alasan kenapa sih lu mau achieve itu gitu. Iya, lebih penting lagi aku sangat salut kepada mereka yang berprestasi dengan alasan keluarga dan orang tua. Itu buat aku, pertahankan itu alasan yang luar biasa mulia gitu. Oke. Kalau menurut Alvin gimana sih cara kita bangkit dari keterpurukan itu? Kalau misalnya kita udah gagal nih, gimana cara bangkit nih? Ya, bangkit dari keterpurukan tuh
kita harus rating ya. Kira-kira apa sih yang bikin kita gagal tuh? Terus apa itu dari diri sendiri? Apakah itu mungkin dari ekspektasi kita yang berlebihan? Atau mungkin dari kemampuan kita untuk memperjuangkan sesuatu yang mungkin masih kurang dan sebagainya. Benar kata Mas Nanjogi bilang bahwa apa ya, ada tujuan dari perjuangan dan kita emang harus benar-benar effort di situ. Aku pernah gagal 4 kali beasiswa dan setelah itu emang benar aku terpuruk di situ. Tapi kemudian aku mikir lagi bahwa sebenarnya banyak kok hal yang bisa kita achieve selain beasiswa. Oke, aku mungkin beasiswa ini keinginanku adalah untuk membantu orang tua. Terus aku mikir lagi, oh iya ternyata keluargaku ini keluarga yang berkecukupan. Daripada aku terus-menerus ngejar beasiswa yang mungkin ada orang yang lebih berhak terima beasiswa itu daripada aku. Kenapa nggak aku tekuni aja apa yang emang aku suka gitu loh. Dan itu jadi kebanggaan untuk diriku sendiri. Meskipun oke lah, nggak membantu banyak untuk orang tua, tapi setidaknya ada satu hal yang bisa bikin aku senang gitu loh. Ada kebahagiaan dalam diriku untuk mencapainya. Memang benar bahwa ya itu adalah sebuah alasan yang mulia untuk membantu orang tua mungkin dengan prestasi itu. Tapi kalaupun kita emang belum bisa membantu orang lain, membuat senang diri sendiri itu sebenarnya sudah sebuah hal yang sangat bagus gitu loh. Gitu. Aku nggak bermaksud mengecilkan makna tadi apa orang yang berjuang mungkin demi orang tua atau demi keluarga. Tapi kalaupun kita memang belum bisa melakukan itu dan ternyata kita punya hal yang bisa kita achieve dengan mungkin lebih punya peluang yang lebih besar achieve di situ dan itu bisa membangkitkan semangat dan kebahagiaan dalam diri, why not? Kita mulai dari situ, gitu. Mungkin suatu saat nanti kita bisa achieve yang lebih besar dan itu bisa membantu lebih banyak orang dibanding sekadar orang tua atau keluarga. Mungkin di satu community, satu desa, atau mungkin satu negara misalnya. Itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa gitu. Oke, mantap sekali dari Alvin. Kalau dari Vina, gimana Vin? Cara lu bangkit dari keterpurukan? Kalau misalnya lu gagal. Sebenarnya kita juga harus sadar ya bahwa kita itu punya sisi lemah sendiri. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa oke, setiap kesempatan itu pasti ada peluang untuk gagal gitu. Dan jangan lupa siapkan hati kita untuk menerima kegagalan itu. Terkadang ketika kita mengikuti perlombaan, terus orang-orang bilang, kamu yang paling bagus loh, kamu pasti juara. Itu kita secara tidak sadar itu terlena dan akhirnya tidak menyiapkan hati untuk gagal gitu. Dan ketika kita gagal, boleh kita menangis, beri waktu untuk diri kita menangis. Misalkan oke, hari ini aku gagal, hari ini aku ikut lomba nih, kok aku nggak juara 1 ya, oke nggak apa-apa, aku boleh kecewa, aku boleh nangis untuk hari ini, tapi untuk malam ini aja nih gitu loh. Jadi jangan sampai kita boleh nangis, kita boleh sedih, kita boleh marah-marah, boleh, nggak ada yang larang dan itu berhak gitu loh. Hak untuk setiap manusia untuk nangis, untuk marah, untuk kecewa itu berhak. Tapi jangan lupa untuk bangkit. Misalkan malam ini aku mau nangis deh karena aku sakit hati banget, hari ini aku nggak dapet juara, besok kamu harus bangkit lagi gitu loh. Jadi biarkan diri kita untuk untuk berekspresi sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan kita sok-sok tegar, misalkan, aku cowok nih, aku nggak bisa deh buat nangis, aku nggak boleh kayak gini, aku nggak boleh ini. Nah itu malah membuat kamu terbebani untuk waktu yang sangat panjang gitu loh. Jadi kayak, ya bebas, kamu itu manusia, kamu tuh boleh menangis, kamu tuh boleh marah, kamu tuh boleh sedih, kamu tuh boleh ngapain aja semau yang kamu mau, bahkan kamu boleh banting barang loh. Tapi untuk waktu yang kamu tentukan gitu loh. Jangan sampai kamu lupa untuk bangkit gitu. Dan ketika kamu lupa untuk bangkit, kamu ingat lagi apa sih alasan kamu berjuang, kamu ingat lagi trigger kamu tuh apa sih, pemacu kamu itu apa untuk kamu
memperoleh kesuksesan itu. Kalau misalkan kamu kayaknya udah alasan aku untuk sukses kayaknya udah nggak ada deh, ya udah berarti kamu nggak berhak lagi untuk hidup. Apa kamu mau mengakhiri hidup dengan sebegitu sepelenya masalah kamu gitu loh? Kamu juga harus ingat perjuangan orang-orang yang mendukung kamu di belakang gitu. Dan ketika kita gagal, ini juga penting banget kita punya lingkaran-lingkaran yang positif. Jadi ketika kamu merasa gagal, ketika kamu merasa kecewa, kamu bisa tanya ke orang yang kamu percaya gitu. Sebenarnya orang itu terkadang udah melakukan hal yang benar. Cuma dia itu terkadang butuh pembenaran dari orang lain juga untuk meyakinkan apa yang dia lakukan. Itu yang penting. Jadi jangan sepelekan orang-orang baik di sekitar kamu dan jangan lupa untuk membentuk lingkaran-lingkaran baik di sekitar kamu. Gitu. Dan jangan pernah deh merasa aku nih bisa sendiri kok, aku nih independen, aku nih mandiri. Enggak, kamu tuh pasti butuh orang lain. Kamu tuh manusia dan makhluk sosial gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang mesti kita perbaiki itu adalah pola pikir, emosi, dan apa yang udah tertanam dalam diri kita. Jangan pernah biarkan badan kita mengatur pikiran kita, tapi biarkan pikiran kita mengatur badan kita. Itu akan lebih baik untuk kehidupan kamu ke depannya. Percayalah. Oke, mantap banget Vina. Keren. Oke, gua mau kalian ngejawab setuju atau enggak dari pertanyaan ini. Lo setuju nggak dengan pernyataan semua orang itu berprestasi? Alvin, lo setuju nggak, Vin? Semua orang itu berprestasi? Setuju, tapi harus ada terms and condition. Ada syarat dan ketentuannya dong. Gimana syarat dan ketentuannya? Ya, tadi sebenarnya udah dibicarain juga sama aku, sama Mas Jogi, dan ya, secara singkat sama Silvi, bahwa satu, effort. Orang kalau berprestasi nggak mungkin dong dia cuma ngelakuin hal yang mungkin biasa-biasa aja. Semuanya butuh effort, semuanya butuh proses, butuh kesabaran, ketekunan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang bisa berprestasi kalau dia bisa jadi lebih baik dari dirinya sendiri di waktu yang lalu. Berusaha untuk jadi lebih baik dalam hal apapun, sekecil apapun itu. Gitu. Terus yang ketiga, ada motivasi yang kuat buat berprestasi. Nggak mungkin lah orang mau berprestasi tapi cuma pengen doang. Oh ya, aku pengen berprestasi, tapi nggak ada motivasi buat apa ya? Buat mengejar apa yang dia inginkan gitu loh. Kayak yang tadi mungkin Mas Jogi cerita soal workshop di WHO di Jenewa dan kemudian bisa mampir ke kantor pusatnya WHO di sana, itu ada motivasi yang kuat dan tentunya motivasi ini kemudian akan mendorong seseorang buat melakukan effort demi mencapai prestasi dan termasuk juga effort untuk jadi lebih baik dari diri sendiri di masa yang lalu gitu loh. Itu sih. Oke, mantap. Jadi ada note-nya ya di situ ya. Setuju tapi ada note-nya di situ. Setuju. Oke, kalau dari Vina, setuju nggak dengan pernyataan semua orang itu berprestasi? Setuju. Oke, agak dipanjangin setuju. Ya. Oke, ada note ya? Ada note. Setuju, karena gini, seperti yang tadi di awal disampaikan bahwa ukuran prestasi orang-orang itu beda-beda. Sekecil dia bisa bernafas bagi orang asma aja itu adalah suatu prestasi. Nah, tapi ketika teman-teman mendengar setiap orang itu berprestasi kok, ya jangan langsung kayak ya udah aku nggak usah ngapa-ngapain aja aku udah berprestasi. Jangan kayak gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri bisa lebih berprestasi gitu loh. Gimana cara kita untuk bisa menjadi seseorang yang berbeda dengan yang lainnya. Bukan berarti ketika kamu sama atau ketika kamu melihat orang di fakultas aku, di jurusan aku ini orang-orangnya banyak loh yang suka nulis gitu. Terus kamu berusaha untuk berarti aku harus bisa nulis yang bagus dong agar aku bisa dikatakan berprestasi gitu. Kamu lihat lagi, kamu suka nggak nulis, kamu mampu nggak untuk menjadi yang terbaik. Jadi kalau misalkan prinsipnya gini, jangan pernah jadi orang yang biasa dalam lingkup orang yang luar biasa. Jadi ketika kamu di lingkungan kamu nih banyak orang yang nulis, kamu ikutan nulis, sedangkan start kamu tuh masih jauh gitu loh. Kamu mulainya di titik
misalkan kamu mulainya di titik 0, teman-teman kamu udah sampai di angka 99, kamu mau ngejar, yakin sanggup? Kalau sanggup ya monggo, tapi kalau misalkan kamu nggak sanggup, kamu bisa mulai dengan hal yang baru. Contoh, karena teman-temanku suka nulis, jadi mungkin aku akan fokus di debat aja deh kayaknya gitu. Ya udah, kamu fokus di debat aja dengan start manapun nggak apa-apa gitu, karena kamu akan dilihat gitu loh. Dalam kehidupan yang sekarang ini, jangan pernah melihat bahwa sesuatu yang biasa itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kamu menjadi yang pertama. Jangan pernah memaksakan diri. Karena di sini yang dilihat adalah bagaimana kamu bisa membawa diri sehingga orang itu bisa melihat kamu. Melihat dalam artian yang positif ya, jangan membuat sensasi, tolong. Jadi, kamu bisa berprestasi dengan diri kamu yang unik. Jadilah diri kamu yang berbeda dan kemaslah diri kamu semenarik mungkin agar orang lain bisa melihat kamu. Gitu. Jadi meskipun gini, kalau misalkan teman-teman kamu sama kayak ini ya, sama kayak Alvin. Gimana? Oke. Lanjut ya. Kalau misalkan teman-teman kamu nih IPK-nya misalkan bisa dibilang rata-rata 3,7 nih. Nah, kamu nih 3,5. Terus kamu berpikir, "Enggak kok, aku udah berprestasi kok. Buktinya banyak teman aku yang IPK-nya di bawah." Ya, kita harus sadar bahwa kamu untuk menjadi seseorang yang dilihat itu nggak cukup untuk baik aja gitu loh. Kamu harus berbeda juga. Dengan IP kamu yang 3,5, mungkin kamu bisa merambah ke kayak ke all shop, atau bisa mungkin kamu ke debat biar kamu tuh dilihat. Intinya tuh bagaimana kamu dilihat gitu loh. Jadi menurut Vina, kamu dilihat tapi jangan dengan sensasi. Kamu dilihat dengan kamu berprestasi dan dengan cara yang unik gitu. Kemaslah diri kamu seunik mungkin agar kamu berharga dan kamu punya harga. Mahalkan diri kamu dengan hal-hal yang kamu bisa lakukan gitu. Oke. Sama kayak Alvin. Aku boleh nambahin nggak? jadi inget sesuatu. Apa ya? Sepatah dua patah kata. Ya, apa ya yang tadi diomongin sama Vina ini emang relate banget sama aku. Jadi di jurusanku sendiri, anak-anaknya itu pada fokus ke lomba-lomba yang sistemnya itu verbal dengan bahasa Inggris, contohnya MUN atau debat. Nah, itu bener-bener waktu aku awal kuliah, aku sering banget berpikir, kok aku nggak bisa sih kayak mereka, kok aku stuck di sini aja gitu. Dan ternyata ya udah, aku sadar bahwa aku tuh nggak bisa jadi kayak mereka dan aku nggak bisa melampaui mereka. Sampai akhirnya kemudian aku sadar bahwa oh iya, aku punya passion dalam bidang tulis menulis. Aku punya passion yang fokus dalam bidang akademik. Ya, untuk menjadi berbeda kayak yang dibilang sama Vina tadi itu, aku juga berusaha melakukan itu gitu. Aku mengemas diriku sendiri seunik mungkin, ya meskipun gagal, ditolak tulisanku, kecewa itu ya sering, tapi ya itu proses gitu, proses buat nge-branding diri kita untuk jadi lebih baik. Dan nge-branding diri itu bukan cuma dengan achievement, tapi ya bagaimana caranya biar kita tuh minimal dikenal lah sama orang. Oh, dia suka nulis, oh dia suka ini. Nggak perlu jadi orang yang oh dia dapat juara di mana, oh dia dapat juara di mana gitu. Dan ya apa ya, menjadi berbeda itu penting pada akhirnya buat membuat diri kita jadi luar biasa. Nggak perlu kita menjadi orang yang punya sederet prestasi, sederet penghargaan. Yang penting kalau kita bisa memposisikan diri dengan baik, itu sebuah pencapaian tersendiri gitu. Itu hal yang sangat luar biasa. Oke, siap. Mantap, Alvin. Oke, untuk Mas Jogi. Mas Jogi setuju nggak dengan pernyataan semua orang itu berprestasi? Bosan nggak, Tats, dari awal tiap nanya jawaban kita bertiga sama mulu? Karena buat yang ini aku nggak setuju. Iya. Nggak setuju. Oke, nggak setuju. Gimana nih? Teman-teman, pernyataan bahwa semua orang itu berprestasi sangat gampang kita setujui. Menurutku ya, karena dulu aku juga percaya itu. Sampai di titik di mana kita harus menyadari bahwa kita nggak boleh terperangkap dalam idealisme kita yang dinamakan prestasi. Dalam gelembung kita yang berisikan orang-orang luar biasa, orang-orang dengan keunikan tersendiri, di mana kita berusaha stand out, seperti yang Sylvie dan Alvin katakan, itu benar. Tapi semoga itu tidak menutup mata bahwa di luar sana,
Ada orang-orang yang nggak punya tujuan dan motivasi dalam hidup mereka, yang seakan-akan cuma hidup aja, yang penting kuliah, yang penting kerja, yang penting dapat duit, terus nanti tiba-tiba mati udah. It exists and it's real. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang bisa aku katakan tidak punya tujuan, tidak punya effort lebih, and thus tidak berprestasi gitu. Nah, sekarang yang harus kita lakukan itu adalah keluar dari gelembung itu sekali-sekali. Memandang mereka yang tidak punya yang tidak punya privilege, memandang mereka yang tidak punya kesempatan, dan mencoba untuk membantu mereka. Kembali ke yang di awal aku katakan, aku sangat mengapresiasi orang-orang yang bisa memberikan manfaat ke dirinya sendiri dan ke orang lain. Dan di situ, selain daripada terhadap komunitas kita yang stand out, terhadap komunitas kita yang juga berkarya dengan caranya masing-masing, menurutku kita juga bisa berprestasi kepada mereka-mereka yang tidak berprestasi gitu, dengan cara membantu, dengan cara menolong, dengan cara memberikan tujuan, memberikan motivasi. Dan pada akhirnya semua orang itu jadi punya suatu tujuan yang baru lagi. Karena prestasi itu bukan hal yang konstan ya. Kita nggak bisa seumur hidup berprestasi. Dan atas dasar itu, aku berpendapat kalau nggak semua orang itu berprestasi. Itu adalah suatu usaha dan hasil dari effort kita. Gitu. Oke, pandangan baru nih ya. Menarik. Menarik. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi kuy. Ayo, mungkin teman-teman yang ada di sini yang mau bertanya, mungkin aku batasi aja ya karena waktunya ini terbatas juga. Jadi aku batasi mungkin 2 pertanyaan. 10 pertanyaan. Waduh, 10 pertanyaan nanti sampai jam 11 ini kayaknya. Ayo, ada yang mau nanya? Teman-teman di sini ada yang mau nanya? Oke, ini ada nih. Dari Azalia. Menurut kakak, ambisi dalam meraih prestasi itu selalu benar nggak? Karena terkadang ambis itu dipandang negatif bagi sebagian orang. Ini mau siapa nih yang jawab nih, Azalia? Mau Alvin, mau Vina, mau Jogi? Halo Azalia. Terserah aja kak. Oke, gua random ya. Mungkin Jogi deh. Mungkin dari Mas Jogi bisa jawab pertanyaan dari Azalia ini. Oke. Thank you Azalia buat pertanyaannya. Ambisi dalam meraih prestasi. Aku bisa bilang kalau ambisi itu jadi motivasi yang sangat memacu kamu untuk berprestasi ya. Tapi di sisi lain itu pedang bermata dua. Karena ambisi itu dibuat orang lain itu cukup annoying. Pasti annoying gitu. Karena aku punya beberapa teman yang ambis juga, kalau ada ujian dia pasti menghafal 1 PPT gitu, dan kalau belajar itu nggak bisa belajar dengan diem gitu, belajarnya pakai suara gitu, dan aduh ya ampun tuh annoying banget. Nah mungkin kayak di sini sikap yang harus kita tumbuhkan adalah menyadari kalau tiap orang itu punya tujuan yang beda-beda. Balik lagi, prestasi tiap orang kan beda-beda ya, dan ambisnya mereka itu beda-beda. Aku adalah orang yang kesel kalau ada orang lain yang terlalu ambis, padahal aku sendiri ambis gitu. Dan buatku kayak gitu udah sikap yang baik sih ya. Kita mungkin nggak perlu menerima keambisan setiap orang, tapi cukup mengakui aja kalau misalnya mereka itu ambis, ya udah, selama kita masih bisa support, ya kita support. Buatku ambis bukan hal yang negatif kok dalam hal mencapai prestasi. Gitu. Oke. Ambis bukan hal yang negatif. Oke, Azalia gimana? Ada lagi tanggapan mungkin? Kayaknya ambis yang negatif itu yang merugikan orang lain. Kayak gimana tuh? Benar. Ambis yang merugikan orang lain. Ya, aku punya satu pengalaman. Jadi sebenarnya sepele sih ya, cuma masalah tugas akademik gitu ya. Dan waktu itu memang aku cukup berhalangan mengerjakan tugas akademiknya karena aku lagi ikut kompetisi di luar Jogja. Jadi aku minta kompensasi ke kelompokku kayak, karena itu masih lumayan jauh dari deadline juga, boleh nggak ya kalau jangan dikumpul dulu, nanti bagianku aku kirim setelah aku ke Jogja gitu. Nah, terus dia dengan segala keambisannya supaya dapat nilai yang terbaik dan supaya ngumpul pertama, ya udah dia kerjain bagianku, terus dia cantumin namaku, terus dia kumpul. Sebenarnya syukur aja dia masih mengakui ada aku di situ walaupun aku nggak kerja ya. Tapi aku cukup nggak suka dengan tindakannya karena
aku bisa sebenarnya ngerjakannya dan aku tidak melalaikan tanggung jawabku karena deadline-nya masih jauh gitu. Dan itu contoh-contoh ambis yang merugikan orang yang membuatku meskipun sepele itu harus dihindari. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Satu pertanyaan lagi, terakhir. Aku dong, oke, monggo. Boleh dinyalain mic-nya atau mau diketik juga nggak apa-apa sih. Halo semuanya. Oke, halo. Halo. Ini aku mau ngapresiasi dulu sama buat UPI karena sebenarnya sesinya seru, apalagi tadi banyak studi kasusnya ya di depan. Salah satu metode yang bagus sih menurutku untuk bahas sesuatu yang kayaknya dari judulnya mau nyari definisi gitu loh. Ternyata enggak gitu. Ini aku mau nanya sih, tapi ini pendapat kalian masing-masing aja. Aku yakin kalau misalnya kayak prestasi itu akumulasi dari banyak proses gitu ya. Terus di beberapa waktu lalu kita emang ngadepin pandemi, tapi ada satu kasus yang lucu di Indonesia khususnya di Jakarta gitu, di mana anak-anak SD sama SMP itu masuk sekolah maksudnya anak SMP mau ke SMA gitu, itu masuk sekolah berdasarkan usianya gitu. Bisa ngebayangin anak yang udah proses selama kelas 1, kelas 2, kelas 3, mereka udah mati-matian untuk bisa masuk SMA berprestasi. Kan kita punya titel itu ya, SMA berprestasi gitu, terus tiba-tiba pemerintah nekel nih, kayak matahin itu dan pengennya semua jadi rata, nggak ada. Dan banyak juga sekolah yang ngilangin peringkat segala macam kan, ada upaya-upaya itu. Gimana sih kalian ngelihat itu? Dimana juga ya sebenarnya kok kondisinya karena kita mungkin teman-teman yang ikut juga udah masuk UGM ya, yang juga itu hasil dari kompetisi gitu. Soal prestasi, kompetisi kan cukup lekat nih. Nah itu aku penasaran pendapat kalian, misalnya tiba-tiba pemerintah bikin pemberlakuan itu di adik-adik kita yang udah dari SD, SMP, terus nggak tahu nanti SMA mungkin nggak mungkin ya karena masuk kuliah gitu. Itu pertanyaanku sih. Tapi keren-keren banget jawabannya, thank you ya. Oke. Mau yang jawabnya siapa nih? Monggo yang kira-kira juga punya ketertarikan di kebijakan pemerintah yang kemarin soal sekolah gitu. Ini kan pendidikan. Oke, monggo. Alvin mungkin ya. Iya. Oke, Alvin. Kalau ada pemerintah Alvin nih di sana. Gimana ya? Ya ini sebenarnya kebijakan yang menurutku absurd juga sih. Anak sekolah masuk seleksinya berdasarkan usia. Nah, benar tuh. Terus effort yang udah dilakukan oleh adik-adik kita yang SD, yang SMP, dimanapun itu bentuknya pasti ada nilainya lah, dan itu kemudian di-tackle oleh satu kebijakan yang lucu yang menyeleksi murid berdasarkan usia. Oke, mungkin untuk ranking kelas aku setuju gak setuju sih, maksudnya gini, setujunya apabila ranking itu kemudian bisa memacu si murid untuk belajar dan bisa saling kerjasama, bukan kerjasama nyontek nih, maksudnya kerjasama di sini bisa saling ngajarin, maksudnya yang mungkin rankingnya lebih tinggi bisa ngajarin yang rankingnya mungkin kurang tinggi misalnya, atau mungkin yang pernah menang lomba apa itu pernah bisa ngasih motivasi misalkan untuk temennya yang juga lagi ambis dan pengen memulai jadi orang yang berprestasi, achieve something gitu misalnya. Ya, tapi nggak setujunya apabila kemudian ranking itu menciptakan satu komunitas yang toksik gitu loh, yang terlalu ambis, kemudian ambisnya jadi negatif dan kemudian menjegal orang lain dan sebagainya gitu. Oke, untuk ranking aku setuju nggak setuju, tapi jujur untuk kebijakan ini ya aku jelas nggak setuju sih. Kenapa kok memilih murid berdasarkan usia gitu loh. Dan kayak yang tadi Mas Jogi bilang soal ada kalangan yang mungkin underprivileged, tidak berprestasi, tidak punya semangat hidup, dan gimana tuh kalau misalkan ternyata orang itu terpilih mengalahkan orang yang udah berjuang
berprestasi, sekalipun itu cuma ranking kelas misalnya, cuma dapat 5 besar di kelas. Tapi berjuangnya mati-matian belajar tiap hari, ikut bimbel, bayar les privat, segala macam, dan dikalahkan dengan orang yang umurnya cukup, tapi tidak punya semangat untuk belajar lebih gitu, tidak punya effort, tidak punya motivasi buat belajar. Nah, gimana tuh? Ini aku kembaliin lagi nih ke teman-teman. Kira-kira gimana tuh dalam diri teman-teman sendiri menyikapi kayak gitu? Oke, ya mungkin jawab dalam hati aja kali ya. Oke, gimana Kurnia, ada tanggapan? Yang lain mau jawab nggak? Tapi maksudnya sepakat atau enggak? Terus gimana kalau kita ketatap itu gitu? Kita ke-tackle-nya justru sama sesuatu yang nggak bisa kita kuasai gitu. Ya, jelas ya, kita nggak bisa mengubah itu, tapi pasti ada alternatif lah. Maksudnya, oke, mungkin itu kan maksudnya kan sekolah negeri ya, yang seleksi berdasarkan usia itu kalau nggak salah baca aku. Ya nanti kalau salah dikoreksi lah. Toh juga banyak sekolah swasta yang punya prestis, sekolah swasta yang bagus, dan anak-anak itu berprestasi gitu loh. Dan ya ini penyakit masyarakat Indonesia lah. Masyarakat Indonesia kan sukanya sekolah yang dalam tanda kutip bagus, tapi tidak ingin tidak ada usaha lebih untuk memantaskan diri gitu loh, biar bisa masuk ke situ. Gimana caranya, mungkin mengasah kemampuan atau mungkin latihan atau gimana gitu. Cuma pengen sekolah yang kualitasnya bagus gitu, dengan harapan itu bisa mengubah dirinya biar jadi bagus gitu. Padahal ya enggak gitu loh. Padahal ya perubahan atas diri sendiri itu lebih banyak dipengaruhi oleh usaha, oleh effort, dan oleh support orang-orang sekitar, orang terdekat gitu. Dan motivasi tentunya gitu. Tajrian, aku izin nambahin dikit ya, 1 atau 2 menit gitu. Oke. 844, oke 846. Boleh. Jadi buat Kurnia, jujur aku baru mendengar tentang kebijakan ini, jadi mungkin aku belum bisa jawab yang sangat spesifik terkait itu. Yang mau aku highlight adalah sepertinya tujuan pemerintah untuk melakukannya adalah tentang pemerataan. Karena gini, kenapa sih sebenarnya UGM itu prestasinya banyak? UGM yang menyupport mahasiswanya atau UGM yang disupport sama mahasiswanya? Ayo. Karena kita sendiri adalah insan-insan berprestasi yang terpilih dari seleksi yang luar biasa ketat gitu ya, bahasa UGM-nya. Kita yang mensupport UGM, dan UGM juga yang mensupport kita. Nah, karena ada dua arah kayak gitu, sepertinya pemerintah mau memeratakan. Jadi nggak ada lagi sekolah yang disupport oleh mahasiswanya, tapi semua sekolah itu punya kewajiban yang rata untuk mensupport siswanya. Menurutku kayak gitu. Kemudian menanggapi yang kamu bilang tadi mengenai gimana sih rasanya kita di-tackle oleh kejadian yang nggak bisa kita pungkiri. Ini dalam perspektif emosional mahasiswa lagi ya. Bersyukurlah buat itu. Harusnya bulan Juli kemarin aku ke Paris, teman-teman. Jadi karena tadi kan di perkenalan diriku aku ada tulisannya CEO Viridi. Viridi itu startup yang lagi aku buat, dan itu terpilih jadi salah satu finalis buat dipresentasikan di Paris di depan di depan juri dan panelis dari United Nations gitu. Harusnya aku ke Paris, but guess what happened? COVID-19 hits all the world, dan akhirnya acaranya diadakan secara daring. Mau nggak mau kita beradaptasi dengan itu, dan yang aku pahami adalah aku bersyukur aku dikasih kegagalan karena hal yang nggak bisa aku lewati, aku di-tackle sama keadaan sekitar yang nggak bisa aku apa-apain, karena dari situ aku belajar semakin rela, semakin ikhlas, kalau emang kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Mungkin ini terlalu berat untuk diterapkan ke siswa ya, tapi barangkali ke orang tua siswanya ini semoga kayak bisa jadi insight baru buat mereka gitu loh. Iya. Itu. Aku mau nambahin dong dikit aja. Mantap. Oke, gimana Vina? Tambahin lagi. Oke, mungkin ini dari segi emosional juga ya. Benar yang dibilang sama Mas Jogi, mungkin nggak bisa diterapkan sama siswa gitu. Tapi kembali lagi sama pertanyaan dari siapa, Kurnia ya. Gimana sih kita udah belajar mati-matian, kita udah mendapatkan sesuatu, tapi kok kayaknya pemerintah nggak ngedukung kita. Nah ini kembali lagi sih. Kalau Vina lihat di sini cara pandang emosional ya. Jadi jangan pernah, kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu, jangan pernah berharap setiap orang itu akan mengapresiasi kita. Jadi gimana ya,
Iya, mungkin menurut kita itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, tapi menurut orang lain itu bisa aja menjadi sesuatu hal yang sangat biasa gitu loh. Ini juga sesuatu hal yang diterapkan dalam keluarga Vina, jujur saja ya. Dari sejak kecil ketika dapat juara, dapat ranking, dapat apapun, orang tua kalau misalkan misalkan Vina bilang besok mau lomba ini gitu kan. Terus ditanya juara berapa? Juara 1. Jawabnya cuma apa? Oh, iya. Gitu doang. tapi itu benar-benar membentuk mental gitu loh. Jadi ketika nggak jadi juara pun nggak ada rasa bersalah gitu loh. Jadi kayak ya kita melihat dari sisi emosional aja. Jangan pernah, pokoknya intinya gini, jangan pernah berharap setiap prestasi yang kita dapatkan itu akan diapresiasi kepada dari orang yang kita harapkan. Itu menurut Vina juga akan membentuk kepribadian yang lemah juga, karena takutnya nanti kalau misalkan kamu gagal itu kamu akan terlalu malu untuk mengakui gitu loh, padahal kamu perlu juga mengakui kalau kamu pernah gagal begitu. Oke. Udah ya, berarti pertanyaannya udah 2. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kalau misalnya teman-teman yang nggak sempat bertanya, kembali sama statement Vina tadi, jangan malu untuk minta kontak pembicara. Nah, mungkin untuk pembicaranya bisa kontaknya bisa di drop di chat ya, di kolom chat. Mungkin IG-nya aja supaya lebih enak gitu ya. Bisa nah itu ada Erhana Jogi dari Mas Najogi, terus nah menuju 1.000 followers tuh. Nah itu ya, kontaknya udah ada di kolom chat. Kalau misalnya teman-teman mau nanya langsung ke Mas Najogi, ke Vina atau Alvin, bisa langsung kontak di Instagramnya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini aku ada pantun dikit. Ikan hiu makan tomat. Iya. Yuk berprestasi sahabat. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. See you on apa nggak tahu. Ya udah. Oke, thank you teman-teman.